Oke. Baik teman-teman ya, ini ya. Sudah terlihat? Nah, ini ada suatu model penelitian, ada berapa variabel ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 variabel ya. Nah, ujungnya ada di perilaku menggunakan informasi akuntansi. Nah, perilaku, kira-kira pakai teori apa ini? Ya, ini pakai teori TPB ya. Nah, kalau di model seperti ini ya, namanya bukan lagi variabel dependen dan variabel independen, ya. Tapi namanya variabel endogen dan eksogen. Ya. Jadi dependennya itu namanya variabel endogen, independennya namanya variabel eksogen. Nah di sini ya endogennya atau mungkin yang saudara kenal dengan dependennya itu ada di perilaku, ya ada di perilaku. Nah kalau saudara lihat ya perilaku ini dipengaruhi oleh apa? Perilaku dipengaruhi oleh minat ya. Minat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku. Nah, sikap masih dipengaruhi oleh kepercayaan. Nah, jadi minat ini juga bisa sebagai variabel mediating ini ya. Kemudian sikap ini juga sebagai variabel mediating. Di komplit nih ya. Ada juga variabel moderating. Nah, variabel moderating itu arahnya tidak ke variabel tapi ke garis ya. Apa variabel moderatingnya? Ada intolerant of ambiguity dan accounting performance based reward. Ya. Jadi ada dua variabel moderating. Nah model seperti ini ya kalau diolah dengan SPSS susah ya, harus kerja beberapa kali. Ya. Nah ada beberapa software ya yang dapat mengolah model yang agak rumit seperti ini ya, banyak sebetulnya. Ada Amos ya, ada Smart PLS, ada WPLS. Nah ya dari kesemua itu ada satu aplikasi yang mudah ya, dan sangat membantu peneliti ya untuk mengatasi berbagai masalah data ya. Misalkan apa? Misalkan syarat harus berdistribusi normal ya. Kemudian kadang-kadang juga ya responden itu misalkan ngisinya tidak lengkap ya. Ada responden ngisinya tidak lengkap ya, mungkin pertanyaan ada 20 ya. Pertanyaan ke-14 15 nggak komplit. Nggak terisi. Nah, aplikasi ini bisa mengisikan gitu ya, bisa mengisikan. Dia berdasarkan data historis. Oh, kira-kira ini nih. Kalau yang lainnya jawabannya ini pertanyaan yang tidak diisi, nah nanti diisikan oleh aplikasi itu. Nah, jadi ini sangat membantu. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk mengolah data primer dan juga data sekunder, ya. Dan sangat powerful untuk mengolah data primer. Nah, jadi data sekunder juga bisa, data primer apalagi. Nah, ini contoh model seperti ini ya. Silahkan di foto ya. Ini silahkan di foto ya, karena nanti akan kita gambar di aplikasinya. Ya, silahkan di foto pakai HP. Nah, di foto pakai HP ya. Karena nanti gambar ini akan kita gambar di aplikasinya. Ya. Nah, dia ada berapa hipotesis ini? Ini 7 hipotesis ya. Oke. Sudah ya? Sudah? Oke. Nah, juga artikel yang saya berikan silahkan ya, nanti bisa buat jadi rujukan saudara bagaimana menyajikan hasil analisis di suatu naskah penelitian ya, baik skripsi, tesis maupun artikel ilmiah. Nah, berikutnya saudara harus menyiapkan data. Nah, ini ya. Nah, di Excel ini.
Jadi saya tidak cerita ya, tidak cerita bagaimana data ini diperoleh ya. Pokoknya ujuk-ujuk ada gitu ya. Nah, jadi di sini ada nomor ya. Ini maksudnya responden pertama ya. Responden pertama kita rekap. Ya, kita rekap. Jadi misalkan ini ada KEP ya, KEP 1 ini hanya saya simbol saja, maksudnya kepercayaan pertanyaan 1 gitu ya. Dia menjawab 2, saya rekap. KEP 2 ini pertanyaan 2, 4 ya saya jawab. KEP 3, 7. Nah, saya rekap dan seterusnya ya. Jadi 1 ini responden pertama atau dalam penelitian N1 atau N pertama ya. Dan seterusnya ya, sampai di sini saya ada 58 ya. Nah, 58 responden. Ya, 58 responden. Oke, 58 responden. Oke. Oh ya, jadi mohon maaf ya, ya nanti tak kasih tahu sambil jalan aja. Ya. Ini ternyata artikelnya bukan ini. Oke ya. Coba ada pertanyaan enggak? Kira-kira bagaimana data Excel ini diperoleh? Kalau yang ingin bertanya silakan, baik langsung maupun lewat Zoom. Saya kira yang sudah ikut mata kuliah seminar proposal saya, paham ya? Terutama yang menggunakan data, apa itu? Data apa? Data primer, ya. Dengan data primer. Sebentar, ternyata ada miss sedikit. Sebentar. Artikelnya ada 2. Tulisan. Maaf, sebentar. Maaf, ternyata bukan model yang tadi ya. Sekarang sudah tampil belum? Sudah. Nah, maaf. Ternyata modelnya yang ini ya. Ini yang sebentar lagi publish, nah, tapi belum publish. Akhir Desember nanti publish ya. Jadi saya pernah neliti ya bagaimana perilaku bankir itu mengimplementasikan pembiayaan bagi hasil. Ya. Coba yang ini yang difoto. Nah, ini yang difoto. Nah. Jadi hampir sama sebetulnya, ya hampir sama. Nah, hampir sama. Sudah difoto? Oke. Nah, saudara, sebaiknya saudara buat folder ya, buat folder untuk kerja saudara karena nanti memudahkan pencarian. Foldernya di ini di laptop ya, di file aja, terserah di D apa di mana, misalkan latihan WPLS gitu ya. Silakan buat folder. Nah, latihan WPLS. Ya. Buat folder. Sudah? Sudah belum? Oke. Nah, kalau sudah saudara, sekarang buka Excel-nya, ya. Buka Excel-nya. Nah, WPLS tidak bisa baca Excel, ya. WPLS itu tidak bisa baca Excel, ya.
dia bisanya bacanya teks. Ya, dia bisanya bacanya teks. Ya, maka saudara setelah melakukan collecting data, ya, data Excel ini saudara harus convert dulu ke bentuk teks. Nah, caranya bagaimana? Saudara tinggal pilih ya file di Save As, ya, file Save As. Sudah belum? Sudah buka Excel belum? Oke, klik file atas ya. Kemudian klik Save As. Sudah? Sudah belum? Kan di situ tertulis file name ya. Ini kalau saya kerja di sini nggak terlihat ya. Yang terlihat hanya ini aja ya, file layar monitor ya. Oke, sudah save as sudah belum? Nah, sekarang save as type-nya ya atau tipe penyimpanannya, di situ kan ada Excel workbook atau apa ya. Nah, saudara klik ya kombonya, combo segitiga sampingnya itu ya. Saudara cari ya tipe penyimpanannya yang teks. Teks yang dalam kurung tab delimited. Tab delimited. Ya. Ketemu? Ketemu ya? Oke. Nah, kemudian organisasi file ya. Saudara simpan penyimpanan ini di tadi folder yang saudara buat ya. Biar memudahkan pencarian. Yang saudara buat folder latihan WPLS ya. Sudah bentuknya teks? Sudah? Oke, berikutnya save. Save. Oke. Oke. Datanya seperti ini yang saya tampilkan. Terlihat nggak? Nah, yang tadinya Excel sekarang sudah berbentuk teks. Tolong jangan dirubah ya. Jangan digeser biar nanti nggak kebaca. Ya. Ada yang belum? Bisa? Oke. Oke ya, sekarang sudah punya database data berbentuk teks ya. Oke. Di close lagi ya. Sudah tahu tempat nyimpan filenya tadi yang bentuknya teks? Udah ya? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang saudara buka WPLS-nya. Ya. WPLS-nya buka. WPLS-nya buka. Data yang dari saya dulu, Pak. Data yang dari saya dulu, ya. Untuk latihan. Ya, yang data primer. Untuk latihan sudah. Ya.
Saya mati nggak? Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba agak konsen ya. Kan harus agak konsen. Nah, bagaimana cara memulai aplikasi ini ya? Sebelumnya saya jelaskan ya, aplikasi ini namanya WPLS ya. Sekarang mungkin sudah versi berapa? Ada 7, kalau nggak salah 8 ya. Nah, di sini saudara dikasih trial 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, bagaimana kalau setelah 3 bulan, maka ini tidak bisa digunakan lagi. Caranya bagaimana? Padahal saudara skripsinya belum selesai gitu ya. Masih butuh aplikasi ini. Maka saudara bisa install ulang, ya, install ulang. Namun, ya, saudara harus buat rumah baru, ya. Jadi nanti buat yang tadinya misalkan saudara nempatkan saat install itu di drive D misalkan ya, saudara bisa pindahkan di drive C ya. Kalau sudah penuh bolak-balik ya nanti buat folder lagi ya. 3 bulan belum selesai juga ya. Nanti buat folder 2 misalnya PLS 2. Ketika install saudara nempatkan di rumah baru lagi. Karena kalau tumpuk dengan rumah lama itu nggak mau ya, nggak mau. Ya. Itu kalau sudah habis, ya. Maklum ya, orang nggak beli kan gitu. Ya. Nah, berikutnya ketika saudara menggunakan, ya saudara bisa combo yang paling bawah, proceed, ya, proceed to use software. Sudah terlihat di sebelah kanan? Proses mau kayak proses. Nah, klik ya, saudara klik proceed ini. Nah, di sini di WPLS ada ada 5 step ya, 5 step saudara dalam memproses data. Yang keenam ini sebetulnya view, save dan analisis result saja ya. Nah, kita memulai step 1 ya. Sudah siap? Oke, saudara bisa klik step pertama, klik ya. Nah, sudah belum? Oke. Kalau di sini ada pilihan, ada open, ada create ya, atau go back ya. Nah, kalau open project file ini ya, saudara
sudah kerja tapi belum selesai, ya saudara bisa buka file yang sudah saudara kerjakan. Ya, tapi kalau sama sekali belum ada, ya saudara harus create baru, ya. Berarti klik yang create project file, ya. Udah, sekarang coba klik ya. Create project file. Klik. Project step 1. Ya. Oke. Nah, saudara bisa kasih apa namanya apa ya? Latihan pertama misalkan ya. Nah, saudara mau nyimpan di mana misalkan? Ya. Saudara bisa simpan di mana misalkan? Summary ya. Latihan misalkan latihan. Oke. Udah belum? Udah. Kalau sudah save ya. Tipe filenya biarkan seperti itu. Oke. Sudah belum? Nah, sekarang kita ke step 2 ya. Tadi kita sudah membuat rumah ya untuk menampung proyek kita ya. Nah, sekarang step 2, klik. Nah, dari mana data kita ambil ya? Bisa dari file ya, dari clipboard. Ya, yang bawah itu go back ya. Kira-kira kita mau ngambil dari mana data kita? File. Berarti read from file ya, klik. Nah. Oke. Nah, sekarang cari ya. Data kita di mana tadi nyimpannya? Yang text delimited itu. Coba ya, saya di mana ya nyimpannya? Saya malah lupa. Udah tua tuh lupa. Kelihatannya di sini ya. Nah. Oke, nah ini ya, klik. Nah. Udah gini? Sekarang oke ya, di oke. Kalau sudah ketemu diklik di oke ya, klik oke. Nah. Udah gini? Seperti saya tampilannya? Udah kebaca? Udah ya? Nah, sekarang next ya. Nah, itu ada koma, space, semikolon ya. Kamu yang ini sudah otomatis di tab ya. Next. Oke. Nah. Aduh. Oke, kalau sudah di finish ya. Finish. Oke. Klik oke lagi ya. Nah, ini does ya. Does the data look correct? Nah, di sini kita suruh melihat ya, apakah ada data yang kurang ya. Nah, jadi ya di sini difasilitasi ya. Nah, kalau tidak ada ya klik aja yes ya. Yes. Ya. Oke lagi ya. Oke. Udah ya. Nah, sekarang sudah sampai di step 3. Ya. Sudah step 3? Oke. Sekarang klik step 3-nya, klik. Nah, pre-proses data. Ya, ketemu? Ya, sekarang klik. Oke, tunggu, sedang diproses. Tuh ada yang missing data ya, ada yang missing data. Jadi yang ke 5 itu nggak ada isinya ya, hilang. Nah, nanti bantu dia, bantu ya. Oke.
Klik OK. Ya. Oke. Oke lagi. Does the data look correct? Di yes saja ya. Di yes saja. Oke. Oke, sekarang sudah sampai ke step 4. Ya. Cung yang bisa ngikuti, Cung. Oh, banyak, ya. Ada yang belum bisa anu ya. Tanya. Nah, sekarang di step 4 nih hati-hati karena kita akan menggambar. Ya, kita akan menggambar, ya. Klik proses ya, proceed to step 4. Klik. Nah, sekarang kita akan mendefine same model ya. Jadi kita akan menggambar ya, kita akan menggambar ya. Klik define-nya, klik. Nah. Saudara lihat hasil potretan tadi coba. Potretan yang di ini. Nah, kita akan gambar seperti itu di sini. Ya. Oke. Jadi Zoom saya sudah nampilkan layar ya? Sudah? Oke ya. Nah, sekarang saudara mau gambar dari mana? Ujung kiri atau ujung kanan? Kiri. Oke ya. Kalau kiri nanti berarti saudara letakkan yang proporsional ya. Jadi di sini kita akan membuat lingkaran seperti apa yang di gambar foto saudara ya. Saudara lihat combo yang tulisannya latent variable option. Terlihat? Ya, saudara klik. Nah, di situ ada pilihan, ada create, edit, delete, move. Terlihat ya? Nah, saudara sekarang mau apa? Create ya. Oke, klik create-nya. Klik. Oke. Nah, lepas aja mouse-nya. Lepas ya. Nah, sekarang mouse ini saudara akan klik di sebelah mana, maka gambar itu akan muncul di situ. Ya. Saudara mau dari mana? Kiri apa kanan? Kiri. Oke ya. Klik. Nah. Sudah? Apa yang muncul? Situ. Ini Zoom saya tampil nggak? Tampil ya. Ada create latent variable ya. Kemudian ada pilihan save, close, have gitu ya. Sudah? Nah, sekarang latent variable name. Maksimal 8 karakter. Ya. Saudara sekarang mau membuat variabel apa? Nah, di sini tapi hanya bisa 8 karakter, berarti harus disingkat. Ya. Saudara sudah lihat gambarnya belum tadi? Gambarnya. Apa? Variabelnya trust on PLS financing. Ya. Saudara mau membeli coding apa di sini? Mana tadi? Ya misalkan ya, saya jawab trust gitu ya. Enggak, trust saja karena enggak cukup. Maksimal 8. Ya, trust saja. Nah. Oke, sudah ya? Sudah belum? Oh, ulang? Oke, sini ya. Perhatikan zoom-nya, perhatikan. Ya. Saudara klik proceed to step 4 ya, klik. Nah, kemudian define variable, klik. Nah, sekarang klik yang ini, latent variable ya. Klik latent variable. Nah, sekarang create. Ya, create. Create. Oke, sekarang klik di sini misalkan, klik. Nah, nggak muncul? Hah? Muncul nggak? Nah, persis seperti layar saya kan? Oke. Nah, sekarang ini yang laten
ya, nama variabel latennya saudara ganti misalkan ya. Saudara, saya akan ngisi variabel ini variabel kepercayaan ya, trust ya. Trust. Sudah? Nah, trust itu adalah variabel. Ya, variabel. Variabel ini terdiri dari beberapa apa? Indikator. Yang indikator itu kemudian di breakdown menjadi pertanyaan-pertanyaan kan? Nah, pertanyaan itu kemudian kita ambil datanya. Nah, datanya tadi di Excel ya. Di Excel kemudian sudah kita convert ke bentuk teks. Nah, maka saudara harus paham nih, ya. Trust itu indikatornya tadi apa saja? Ya, misalkan ya, indikatornya terdiri dari kep 1, kep 2, kep 3, kep 4, kep 5, kep 6. Nah, ini contoh punya saya, nanti terserah punya saudara ya. Ada berapa ya? Nah, kita tinggal klik saja, kita masukkan indikator-indikator ini ke dalam variabelnya ya. Misalkan klik kep 1 ya, klik kep 1 ya, kemudian saudara klik add. Klik add. Nah, masuk ke kolom sebelah kiri. Betul ya? Nah, coba masukkan sampai kep 7 ya. Kep 7, kep 7. Nah, artinya ya variabel trust itu datanya adalah pertanyaan kep 1, kep 2, kep 3 ya sampai kep 7. Oke ya. Nah, kemudian di bawah ada measurement model, reflektif, formatif. Saya sudah jelaskan ya. Apa itu reflektif, apa itu formatif sudah jelaskan belum? Masa belum? Nggak ikut kuliah, saudara. Hah? Saya pernah jelaskan bagaimana nyusun kuesioner, kan? Hah? Pernah ikut? Hah? Nyusun kuesioner itu ada 2 cara. Gimana? Masih muda, pelupa. Nah, formatif dan indikatif ya. Nah, itu maksudnya indikatif itu reflektif ya. Jadi kuesioner saudara itu dibangun reflektif apa formatif? Kalau formatif apa? Kalau formatif? Ya, penyebab hanya satu yang kuliah, yang lainnya tidur. Nah, kalau ini indikatif akibat. Ya, akibat. Nah, saudara pilih ini, WPLS tanya, saudara dulu nyusunnya reflektif apa formatif? Saya dulu pernah bilang, mana yang baik? Yang baik apa? Yang indikatif atau reflektif. Maka WPLS sudah paham tuh. Ya, dia langsung nunjuk ke reflektif. Tapi kalau saudara mau buat formatif, nggak apa-apa, geser kombonya diklik ya. Diklik ke formatif. Nah, oke, klik yang reflektif ya. Nah, saudara kalau kuliah domblong sih. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah ya, klik save. Klik save. Save latent variable setting. Nah, sekarang sudah ada gambarnya ya. Sudah muncul gambarnya belum? Nah, gambar itu bisa digeser. Ya, bisa digeser, diklik, ya saudara geser. Nah, di situ ada R7I. Artinya apa? Ya, variabel itu indikatornya ada 7. Ya. Oke, udah paham ya? Oke. Sekarang ini saja deh, karena waktunya terbatas ya. Kita buat modelnya ini dirubah. Ya, modelnya ini dirubah. Modelnya gini saja. Ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini karena waktunya terbatas, kita nggak usah gambar persis yang penelitian saya, ya, kelamaan.
Eh, jadi kita ada 3 di sini 1, di tengah 1, ya. Di sini 1, jadi ada 4 ya, ada mediating, moderating, gitu ya. Nah kita buat satu lagi coba. Jadi datanya awur-awuran WC ya. Sekarang kita buat satu gambar lagi. Klik latent variable, create latent variable. Oke, kita klik misalkan di tengah sini, ya. Kita cari misalkan ya, kita akan minat, ya, minat, ya. Kita akan membuat variabel minat. Oke, minat, sudah. Nah, kita masukkan indikator-indikator minat, ya. Klik minat 1, ya, minat 2, minat 3, minat 4, ya, reflektif, save. Oke, gini ya, ya kelihatan. Nah, sekarang kita buat lagi, ya. Cunya bisa ngikuti? Baru sedikit. Yang lain nggak ngikuti. Jujur aja. Oke, sekarang klik latent variable ya, create lagi, ya. Create lagi, ya. Sekarang kita akan buat variabel perilaku misalkan ya. Perilaku. Oke, kita cari ya indikator perilaku. Ya. Klik, 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 klik ya, 4 kali ya perilaku. Oke, save. Nah, sekarang gini ya. Nah. Minatnya nambah atau mau? Oke ya. Nomor. Nah ya. Nah sekarang kita buat satu variabel lagi ya. Misalkan moderating ya. Create. Klik sini ya. Apa misalkan? Efisiensi. Tolong di mute ya yang kebuka ininya. Kayak efisiensi. Oh, nggak mau nih karena lebih dari 8. Misalkan efisien saja. Ya. Nah, misalkan ini efisiensi. Latennya klik, 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 klik. Ada 6. Ya. Dan klik save. Oke. Ya, klik. Oke. Sudah begini semua? Belum? Ya. Efisiensi aja, Bang. Sudah belum? Nah, sekarang harus tetap ya. Kita akan menghubungkan variabel ini dengan anak panah, ya, dengan anak panah. Caranya bagaimana? Ya, kalau hubungan langsung, kita pilih yang direct link option. Klik direct link option, hati-hati ya, ikuti perintah saya ya. Kalau nggak jadi, klik directnya, klik create, ya, up. Nah, sekarang ke bawah gini, nggak usah di ini, dilepas saja gini ya. Dilepas, jangan dipencet terus mouse-nya, ya. Nah, sekarang klik trust, ya, klik trust sampai tebel ya, tapi dilepas saja, habis klik lepas ya. Nah, sekarang garisnya tebel kan ya. Sekarang klik minat, klik. Nah. Jadi ya. Nah. Oke. Iya. Ada yang nggak jadi? Nah, yang jadi nggak jadi diulang. Nah. Oh, menceng. Nah, kalau menceng nanti diluruskan bisa ya. Ya. Itu bisa. Gimana? Digoyang-goyang ini. Iya, digoyang-goyang. Nah. Sudah?
Nah, sekarang kita menghubungkan minat dengan perilaku. Klik direct option ya, create, klik minat, klik perilaku. Nah. Oke, sudah? Oke. Jadi yang minat ini jadi variabel mediasi ya, jadi variabel mediasi. Nah, sekarang kita akan membuat ya satu variabel moderasi ya. Yang efisiensi kita jadikan moderasi, nanti anak panahnya ke sini. Bukan ke variabel tapi ke anak panah. Ya. Caranya saudara klik moderating link option. Klik, oke, create. Nah, sudah? Nah, sekarang klik efisiensi, klik. Nah, kemudian klik di sini. Anak panahnya mau ke garis anak panah yang bawah. Nah, klik di sini ya. Klik. Nah. Oke. Sudah? Coba. Ada yang bisa ngikuti? Oke. Jadi ya. Nah. Sudah ya? Nah, kalau sudah ya, ini berbeda dengan gambar tadi yang dipotong. Nggak apa-apa ya. Pokoknya caranya gitu. Ya, nanti saudara modelnya seperti apa, terserah penelitian saudara ya. Nah, tapi ingat ya, SEM ini sebaiknya digunakan kalau model penelitian saudara rumit. Ya, ada mediatingnya, ada moderatingnya. Tapi kalau hanya variabel dependent independent, pakai SPSS saja. SPSS. Ya. Nah, pakai SPSS saja. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu juga ya bahas SPSS. Nah, kalau sudah ya, sekarang model option ya. Klik model optionnya, klik. Nah, sekarang model option ini ya, saudara mau apa dulu? Misalkan, oh saya ingin nyimpan gambar ini, maka klik yang paling bawah, save model into, ya, save model into, ya. Ini kalau saudara klik, ya, save model into. Nah, silakan ya, ini disimpan misalkan gambar model ya. Maksudnya ini mau nyimpan gambar model JPEG ya, gambar model misalkan. Kemudian klik save. Nah, oke, silahkan, maka saudara bisa lihat di foldernya ada JPEG ya. Nah, sekarang kembali ke sini ya, kembali ke sini ya. Sudah? Oke, sekarang kita akan run model kita ya, kita akan run, nanti bagaimana hasilnya ya. Klik model ya. Kemudian save model and close. Save model and close ya. Klik. Nah, oke. Oke. Nah, sudah terekam oleh WPLS ya. Nah, sekarang kita proceed to step 5 ya. Nah, sekarang kita mau nge-run nih, bagaimana nih hasilnya ya? Sudah tampilannya ini semua? Klik yang step 5. Klik. Kemudian perform. Ya, SEM analisis ya, klik. Oke. Tunggu. Nah. Nah, udah terlihat ya? Sekarang apa bedanya gambar tadi dengan gambar ini? Hah? Ada apanya? Di anak panahnya ada keterangannya, ya.
Di situ ada beta, ada P ya. Beta itu koefisien. Ya. Kalau P itu apa? Itu tingkat signifikansi. Ya. Coba yang pertama ini ya. Koefisiennya positif apa negatif? 0, berapa ketemunya? 0,37. Kemudian koefisiennya berapa itu? 0,05. Di bawah 5% apa di atas 5%? Hah? Di bawah 5%. Berarti ya, kalau saudara hipotesisnya tadi ada pengaruh trust terhadap minat, hipotesisnya terbukti apa tidak? Teruji apa tidak? Hah? Hipotesisnya diterima atau ditolak? 0,01 itu di atas atau di bawah 0,05? Hah? Di bawah. Jadi hipotesis ini diterima atau ditolak misalkan? Diterima. Berarti ada pengaruh trust terhadap minat. Ya, ini gambar ya. Nah, gambar ini ya saudara bisa ini apa? Bisa di-copy juga ya. Atau bisa disimpan. Caranya itu ya ada save ya. Ada save itu ada model into ya, save model into. JPEG file ya. Jadi ini bisa disimpan dalam bentuk foto ya. Nah, misalkan klik ya, ini saya aja. Misalkan gambar model hasil ya, maksudnya sudah ada hasilnya. Nah, kalau yang tadi belum ada hasilnya. Nah, contoh saja ya. Save. Nah, saudara, ya, ini hanya tampilan visual. Nah, tampilan lebih komplit di mana mengenai hasil dari analisis kita, ya. Kita bisa diklik view. Nah, klik view. Nah, di sini akan ditampilkan macam-macam output, ya, macam-macam output, ya. Nah, yang pertama misalkan yang output penting itu adalah view, path, coefficient, and p-value. Klik. Nah. Ya. Ini adalah menampilkan nilai koefisien ya, berbentuk tabel. Misalkan ya, kan bagaimana koefisien trust terhadap minat. Nah, berapa itu? 0,372. P-value-nya berapa? 0,001. Nah. Kemudian ini bagaimana pengaruh dari moderasi ya. Min 0,53. Ya. Koefisiennya. Ya. Di situ berapa? Min 0,153 kan? Nah. Kemudian p-value-nya berapa? 0,051. Ini arahnya negatif. Maksudnya bahwa variabel efisiensi ini memoderasi negatif hubungan antara minat dengan perilaku. Kalau negatif itu berarti memperlemah. Memperlemah hubungan antara minat dengan perilaku. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini output ya, output ya. Oke, kita tutup. Kemudian ada lagi saudara yang penting lagi misalkan ini ya. View indikator loading and cross loading. Nah, klik. Nih. Klik kemudian pilih view combine loading and cross loading. Nah. Nah, ini enaknya WPLS dibanding dengan SPSS. Ya. Jadi WPLS ini sekali jalan semua kebutuhan penelitian sudah disediakan. Contoh ya, loading. Nah, loading faktor ini untuk mengukur validitas.
Ngantuk. Aduh, Hah? ngantuk, Pak. Dari? Oh, ini ya, view. Kemudian view indikator loading, ini ya. Kemudian view combine loading and cross loading. Ya, klik. Nah, kita lihat ya. Kalau loadingnya ini trust ya. Trust ini misalkan ini indikatornya ini ya. Nah, SPSS mengakomodir berapa? Ya apa? WPLS. Biasanya mengakomodir dia harus di atas 0,5 ya. Ya, kalau di bawah itu berarti ini indikatornya tidak baik untuk mengukur kepercayaan, maksudnya itu. Atau dalam bahasa SPSS itu tidak valid. Ya, tidak valid. Ya. Yang lebih baik lagi gimana? Semuanya harus di atas 0,7. Ini ya. Nah, lalu bagaimana Pak kalau di bawah 0,7? Nah, terserah saudara punya justifikasi atau dibuang. Ya. Jadi indikatornya dibuang. Ya. Kalau loading faktornya di bawah 0,7 dibuang. Ya. Dibuang, kita run lagi dengan yang bersih sudah kita buang. Itu ya. Nah, kemudian untuk melihat ini juga ya, general result, klik yang atas misalkan. Nah, di sini ada ukuran model fit ya. Di sini ada kenyataan saudara ya dengan yang ideal ya. Misalkan FIF-nya ya. Ini ideal enggak nilai saudara ini ya. Nah, ini biasanya ini disajikan di hasil penelitian. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Saya sudah beri contoh artikel saya yang menggunakan WPLS ya. Bagaimana menyajikan olahan data. Nah, ini karena tingkat dasar ya. Kalau ini ya, ini harusnya sehari ya. Kalau ingin ini ya, apa namanya? Mahir. Nah, ingin mahir. Nah, itu ya contoh dasar bagaimana mengolah data dengan WPLS ya. Gampang ya? Siapa yang nanti skripsinya pakai data primer? Ada moderating, ada mediatingnya. Saya sarankan pakai ini. Tapi ini juga bisa ngolah data sekunder. Kalau ngolah data sekunder berarti indikatornya satu kan? Nah, tadi indikatornya ada satu. Misalkan profit kan hanya ROA misalkan. Itu berarti yang menjadi indikator. Oke, saudara, ini sudah jam 1. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk SPSS, mau hari ini apa hari lain? Hari lain, kalau gitu Zoom lagi aja ya. Nah, kalau Zoom dari rumah aja. Nah, sini rebutan sinyal loh ya. Hah? Ya. Oke, sebentar saudara, nah, sebelum berakhir ya, saudara kan belum nyimpan. Nah, bagaimana cara mengakhiri WPLS ya? Saudara bisa save yang paling atas ini ya. Save all model estimate. Klik ini. Oke. Nah, tadi saudara mau nyimpan di mana ya? Sudah? Beri nama lagi misalkan latihan ya.
Oke, ya. Nah, kemudian ini project ya. Sudah seperti ini. Saudara save di tadi apa yang sudah saudara buat namanya ya. Save project. Klik. Oke. Nah, kalau sudah saudara bisa exit. Oke. Ya. Kalau saudara sudah punya project, membuka lagi berarti tidak create ya. Tapi apa? Ya. Tapi open. Oke. Oh no. Oh no. Ada. Asik. Oke. Nah, ini close kan? Oke ya. Oke. Oke, saudara, saya kira itu yang dapat saya berikan ya. Nanti untuk SPSS masih minat lagi nggak SPSS? Oke. Oke, kalau masih nanti kita agendakan lagi ya. Oke, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.